caranya mendapatkan bule tapi saya nggak bisa bahasa Inggris, bahwa menikah dengan bule itu adalah jodoh. Jangan lupa di subscribe channelnya. Hatur nuhun. Hai lovely people, lovely friend, welcome back. Selamat datang kembali di channel ini bersama saya Noe Amelia di Birmingham. Teman-teman, di sini saya akan share lagi beberapa tips caranya mendapatkan bule tapi nggak bisa bahasa Inggris. Gimana dong? Tapi pengen banget dapat pasangan, dapat suami bule. Ingat ya, ladies di luar sana dimanapun berada, bahwa menikah dengan bule itu adalah jodoh yang sudah ditetapkan, bukan cita-cita atau bukan sesuatu yang wow juga ya. Karena saya pribadi setelah menikah justru sekarang tuh saya kadang lupa kalau oh iya ya suami saya bule gitu. Oke, teman-teman, tanpa basa-basa lagi, tanpa panjang-panjang lagi, kita langsung ke tipsnya. Gimana sih cara mendapatkan bule tapi kita nggak bisa bahasa Inggris tapi kita pengen banget dapat pasangan bule, gimana dong? Alright, saya di sini bukan pakar ya, bukan pakar di bidang perjodohan dengan bule ya. Itu berdasarkan pengalaman pribadi. Tapi mudah-mudahan tips yang saya kasih ini bisa sedikit menjadi referensi buat kalian di luar sana, bagi siapapun yang ingin sekali mendapatkan pasangan bule tapi bahasa Inggris kalian belum sempurna begitu ya, gitu. Sama kayak saya dulu. Nah, buat teman-teman di sini juga, bagi kalian yang punya pengalaman yang nonton channel ini dan punya tips-tips lainnya, silakan di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih. Tips yang pertama adalah tentu percaya diri. Karena dengan percaya diri ini, bangun confident kita ini, kita akan berani gitu. Yang namanya jodoh itu kan sudah ditentukan, tapi kita kan harus usaha ya, berusaha. Jadi bangun confident kalian, bangun percaya diri kalian bahwa di dunia ini nggak ada yang mustahil. Yang penting kita sudah jalani, yang penting kita berusaha. Kalau memang jodoh kita mas bule, walaupun kita nggak bisa bahasa Inggris, tetap aja kita akan menikah dengan bule. Jadi tidak terhalang oleh kita nggak bisa bahasa Inggris, kita nggak akan dapat bule gitu, bukan begitu. Oke, yang kedua tentu kita harus usaha ya, berusaha itu belajar. Jadi belajar bahasa Inggris. Kalau kalian pengennya bulenya yang notabene-nya berbahasa Inggris, berarti kita harus belajar bahasa Inggris dong gitu. Kita kan nggak mungkin ngeyel si bule untuk bahasa kita gitu ya. Kita usahakan ya berusaha untuk belajar bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris bisa dilakukan di mana saja. Dengan teknologi sekarang yang semakin canggih, gampang banget. Kalian bisa otodidak, bisa belajar dari YouTube, belajar dari teman, dari aplikasi-aplikasi. Sekarang tuh udah banyak banget sumber-sumber yang bisa kita pelajari ya. Atau kalian bisa masuk kursus, sekolah atau gimana gitu, sekolah berbahasa Inggris begitu. Jadi banyak cara lah gitu untuk mempelajari bahasa Inggris. Yang selanjutnya, gunakan aplikasi seperti Translator. Kalau kalian misalkan punya kenalan bule, mas bule dimanapun, gunakan aplikasi sebagai translator. Ada Google Translator. Jadi gunakanlah aplikasi-aplikasi itu sebagai translate bahasa gitu. Jadi kalau kita ngobrol dengan dia, gunakan translate itu ya, salah satu cara buat biar kita kalau kita mau ngomong bahasa Indonesia dulu langsung ke Inggris kan, langsung di standing gitu. Kalau memang bahasa Inggris kita belum lancar. Yang selanjutnya, be yourself. Jadi diri sendiri, jangan niru si A, niru si B, niru si C, atau kita berpura-pura seperti gimana gitu. Jangan pura-pura kalau kita tuh bisa. Kalau misalkan kita punya kenalan bule nih, terus jangan berpura-pura kalau kita bahasa Inggris. Kalau memang kita nggak bisa bahasa Inggris, jadi bilang aja ke si mas bule, saya tuh bahasa Inggris saya tuh kurang, jadi kemampuan berbahasa Inggris saya kurang gitu. Nanti juga si bulenya sendiri akan ngomong pelan-pelan dan akan memahami gitu. Jadi nggak ada misunderstanding kalau kita berpura-pura kalau kita nggak bisa bahasa Inggris tapi kita bahasa Inggris, nantinya jadi tulalit kemana-mana. Nantinya disangkanya kita mohon juga nantinya ya, bahkan gitu. Be yourself, jujur. Kemudian yang selanjutnya praktis ya. Jadi praktisnya menikasi dengan si mas bule, anggap aja itu praktis gitu. Nanti akan benefitnya banyak. Benefitnya kita bisa komunikasi dengan doi secara intens, dan benefit lainnya ke kita bahasa Inggris kita lebih lancar gitu. Jadi mindsetnya jangan terlalu mikir jauh-jauh banget, jangan pikir yang negatif-negatif. Yang penting praktis, keep practicing. Practicingnya bisa kalian di mirror gitu ya, di depan kaca kalian ngomong, itu bisa praktis juga. Kalian bikin video sendiri gitu, ngomong bahasa Inggris, gimana sih kalian gitu. Nah, saya kan bingung nanti kalau saya kan pronunciation-nya gimana, ini cara pengucapannya.
ada aplikasi juga, itu bagaimana cara pengucapan, silahkan kalian download. Banyak kok sekarang ya di aplikasi-aplikasi Android dan iPhone, itu banyak sekali bisa didapatin. Kemudian selanjutnya berpikir positif bahwa di dunia ini nggak ada mustahil. Saya tetap pengen pasangan bule tapi saya nggak bisa bahasa Inggris, mustahil deh, udah nyerah. Positif aja, yang penting kita sudah berusaha, jadi nanti juga akan dengan sendirinya. Kalau kita jodohnya kita itu bule, nggak akan lari kemana-mana. Selanjutnya sabar. Sabar itu kan butuh proses ya, butuh proses. Jadi kalian itu jangan terburu-buru gitu, buru-buru gampang nyerah gitu. Aduh kok ribet banget sih ngomong sama orang luar, kok susah banget, kok nggak bisa-bisa. Saya aja dulu sama seperti itu, tapi ya balik lagi, saya jalanin, saya mau belajar begitu ya. Akhirnya ya alhamdulillah sekarang sudah terlampaui gitu, 10 tahun mendatang sekarang ya alhamdulillah. Sabar dulu, jalanin dulu, jangan cepat menyerah gitu. Kalau kalian punya ingin sesuatu itu harus diusahakan gitu. Nanti kalau misalkan jalan ini, jalan A, jalan B, jalan C, tips-tips yang tadi sudah dijalanin, nah itu balik lagi kita harus sabar akhirnya. Karena kalau sudah waktunya datang, sudah waktunya tiba, tidak akan ada halangan apapun. Pernikahan dengan pasangan kalian itu akan terjadi kalau memang sudah jodohnya. Terus yang selanjutnya, gabung dengan community yang mix married, pasangan-pasangan bule gitu. Jadi akan tahu knowledge-nya. Jadi kalau kita punya pasangan bule, bukan hanya bahasa Inggris yang harus kita pelajari, tapi banyak halnya. Selain kalian harus improve bahasa Inggris kalian juga harus tahu knowledge-nya. Mulai dari culture, mulai dari kebiasaan, pelaturan. Jadi itu harus dipelajari. Jadi bukan hanya bahasa aja yang harus kalian pelajari. Itulah salah satu yang challenge kita. Kalau kita mau punya pasangan yang beda negara, beda bahasa, beda budaya, banyak sekali yang harus kita pelajari. Masuklah ke community seperti community kawin campur, community mixed married, atau mixed couple yang kayak gitu-gitu ya. Jadi ikutin itu, nanti di situ kalian bisa belajar banyak dengan pengalaman teman lainnya. Apalagi yang sudah menikahnya, yang sudah lama gitu, pasti banyak tips-tipsnya di community gitu. Yang selanjutnya, jangan merendahkan diri sendiri. Dalam artian merendahkan diri sendiri itu karena kita nggak bisa bahasa Inggris, akhirnya kita memfokuskan ke dalam diri bahwa aduh susah, saya mustahil deh, saya nggak akan dapetin bule deh kayaknya, udah aja deh. Tapi hati kalian itu pengen banget dapet bule, gimana dong? Pokoknya mindsetnya jangan pernah kalian meremehkan diri sendiri karena kemampuan bahasa Inggris kalian kurang. Jangan meremehkan diri sendiri atau membuat diri kita sendiri down, underestimate diri sendiri bahwa kita nggak bisa bahasa Inggris, kita nggak bisa dapatin mas bule begitu. Nah kalau kalian ingin benar-benar dengan bule, ya salah satunya ya kita harus bisa berbahasa Inggris dan kita harus mau belajar. Terus yang terakhir yang terakhir adalah selain dari tips-tips yang tadi sudah saya kasih, kalian praktekkan, kalian jalani. Sesuatu yang terbaik buat kita itu akan datang pada tepat waktu, bukan pada waktu yang cepat, tapi pada waktu yang tepat. Sambil kalian belajar, sambil kalian berusaha, jalanin, nanti juga akan ditunjukkan. Kalau kalian usaha kaliannya besar, insya Allah hasilnya juga akan maksimal begitu. Nah itu ladies, beberapa tips yang saya share itu berdasarkan pengalaman pribadi. Karena jujur aja saya pun dulu bersama Daddy Lawson, bahasa Inggris saya tuh masih berantakan. Jadi banyak misunderstanding. Jadi yang saya lakukan saat itu yaitu belajar, terus saya bangun kepercayaan diri. Yang selanjutnya, yang tips-tips yang tadi saya share ke kalian, yaitu yang saya lakukan gitu. Akhirnya beliau memahami saya dan saya memahami beliau. Balik lagi ke jodoh itu sudah ada yang ngatur. Jadi menikah dengan bule itu bukan cita-cita saya, tapi ya memang sudah jodohnya begitu. Tapi tetap harus diusahakan. Oke, semoga tips-tips yang tadi saya share dengan kalian bisa bermanfaat dan semoga menjadi referensi buat kalian di luar sana yang memang kalian pengen banget punya pasangan bule tapi bahasa Inggris kalian belum maksimal gitu ya. Terima kasih teman-teman, thank you so much for watching and hopefully you enjoy the video. Jangan lupa kalian dukung channel ini dengan like, comment, dan share, dan jangan lupa subscribe juga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Have a good day everyone.